Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan rekan-rekan semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menjelaskan mata kuliah yaitu perencanaan dan pengendalian produksi. Jadi kalau kita mendengar istilah peranan PPIC, inilah yang akan coba saya terangkan dalam kesempatan ini. Sebelum kita masuk ke masalah PPIC, tentunya kita harus tahu dulu apa itu supply chain management. Jadi supply chain management adalah sebuah sistem organisasi yang di dalamnya terdapat peran-peran yang melakukan berbagai kegiatan. Jadi banyak sekali kegiatan atau bagian yang berperan sehingga proses itu berjalan. Dari mulai informasi, dana, sumber daya yang saling terkait ya, sehingga menjadikan dari produk atau bahan baku menjadi produk sampai barang jadi dan dikirim ke customer. Ini gambaran dari supply chain ya. Sebelumnya saya mencoba menggambarkan ini karena yang di depan kita akan menerangkan peranan seorang PPIC atau peranan bagian dari PPIC, Product Planning Inventory Control. Nah, di sini bisa dilihat dari mulai raw material akan masuk atau ada di supplier, lalu dikirim ke tempat manufaktur, biasanya di sebuah pabrik atau industri, dan didistribusikan, ada retail location sampai ke customer. Nanti kita bisa lihat ada di mana kira-kira bagian dari yang akan kita bahas itu, yaitu Product Planning Control. Satu lagi yang harus diketahui oleh seorang mahasiswa untuk masuk ke itu PPIC, yaitu sistem produksi, di mana sistem produksi ini adalah saling terkait ya antara produksi, perawatan produksi, operasi, penentuan fasilitas produksi, sampai bentuk harga pokok. Dan Ginting juga dalam tulisannya mendefinisikan sistem produksi itu merupakan kumpulan dari sistem yang berinteraksi dengan tujuan mentransformasi ya, dari input menjadi output. Nah, ini bisa lebih jelas dengan gambaran sistem produksi. Jadi awalnya sebuah input, banyak input itu apa aja, ada bahan baku, raw material, ada mesin, ada sumber daya manusia, tenaga kerja, ada dana, modal di sini, dan ada manajemen atau sistem yang mengatur. Bertransformasi ya, tadi bagian tersebut, bertransformasi, bisa dalam sebuah organisasi yang besar atau suatu perusahaan, menghasilkan output. Output itu bisa berupa barang atau jasa. Nah, lebih jelas untuk sebuah sistem produksi, sistem manufaktur, dan sistem perusahaan. Jadi kalau kita ngomongin nanti bagian production planning control adalah di sekitar sini ya. Jadi lebih luasnya lagi itu adalah sistem produksi. Lebih luasnya lagi adalah sistem perusahaan. Nah, jangan lupa syarat untuk mengetahui seorang atau bagian dari PPIC atau kita istilahnya lebih dikenal PPC kalau kita bilang, tapi yang sekarang lebih familiar kita bagian itu adalah PPIC. Adalah sistem manufaktur. Kenapa harus tahu manufaktur yang buat seorang atau bagian PPIC? Agar saat dia merencanakan, dia menjadwalkan, dia menyiapkan tugas-tugas atau job untuk bagian produksi, dia bisa mengatur, bisa jelas ya. Karena dia harus mengerti manufaktur itu gimana gitu. Jadi dalam sistem produksi itu banyak sekali yang terlibat, dari desain produk, ada manajemen kualitas atau quality, ada personalia, ada sistem manajemen. Disinilah yang menginput bagian dari PPIC dan ada di dalam sistem produksi.
Nah, kita langsung masuk ke topik kita sesuai dengan mata kuliah yang akan diberikan, yaitu tujuan dari peranan pengendalian produksi, Production Planning Control atau PPC. Ya. Tapi dalam perkembangan sekarang, istilah itu ada lagi namanya inventory. Di dalamnya ada Product Planning Inventory Control. Jadi dalam kenyataannya, bagian PPC ini juga dia mengontrol inventory, ya, persediaan. Tujuannya adalah memanfaatkan sumber daya secara efektif. Di belakang dibahas ya, sumber daya itu banyak. Ada manusia, ada modal, ada mesin, ada bahan bakunya. Nah, kenapa harus dikendalikan? Karena untuk menyesuaikan rencana dengan kegiatan sehari-hari. Jadi, kegiatan proses yang berjalan di suatu organisasi atau di suatu perusahaan itu tergantung dari bagian product planning ini. Jadi harus orang planner di sini harus benar-benar menguasai manufaktur itu. Maksudnya menguasai di sini dia mengerti, ya, harus mengerti bagaimana itu proses dijalankan agar dia bisa merencanakan, bisa menggambarkan bahwa apa yang dia rencanakan itu benar-benar bisa implement, bisa maksimal atau optimal dijalankan di bagian produksi. Ataupun dia menyediakan bahan baku, dia mengolah order dari marketing, dia harus dia bisa dengan leluasa karena dia sudah mengerti manufaktur itu sendiri. Di sinilah garis besar kegiatan seorang PPIC atau bagian PPIC. Pertama, dia harus bisa meramalkan kuantitas permintaan, ya. Jadi kalau secara manual, kalau sekarang ini sudah banyak software untuk membuat atau meramalkan ini, tapi hakikatnya PPIC ini dia harus meramalkan. Jadi based on dari history yang dia terima dari marketing, history dia bisa lihat dari pengiriman, penjualan, dia bisa meramalkan. Nah, bisa sama juga dengan tadi, kalau seorang PIC sudah tahu atau data dari permintaan atau pengiriman, tentunya dia bisa memprediksi atau merencanakan jenisnya apa, jumlahnya berapa, dan waktunya kapan untuk pengadaan bahan baku, ya. Tentunya dia harus bisa sesuai, jangan sampai bahan itu berlebih apalagi kurang, karena akan berdampak terhadap operasional mesin, bisa mesinnya bisa stop, sampai bisa terjadi delay pengiriman ke customer. Jadi sangat penting, ya, seorang atau bagian seorang PPIC ini. Tadi dibahas inventory, sudah kita beli, juga harus disimpannya harus jelas, ya, nyimpennya gimana, cara in-out-nya gimana. Selanjutnya, kegiatan dari bagian PPIC ini adalah perencanaan kapasitas tenaga kerja, mesin, dan fasilitas. Dia juga harus bisa menentukan, ya, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk order yang masuk, untuk order yang biasa terima. Apakah harus seperti gasip, atau apakah harus tambah orang, atau mesin yang ditambah, atau gimana. Fasilitas ini misalkan dia perlu fasilitas tambahan seperti alat angkut, fasilitas apa lagi, ya, yang bisa sesuai dengan order yang dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini kalau sudah bisa memperkirakan permintaan, membeli barang bahan baku, dan menyimpan, tentunya dia harus menjadwalkan produksi dan tenaga kerja. Kapan jadwal itu dijalankan? Apakah jadwal itu akan dilakukan sekaligus, atau berurutan, atau dengan caranya gimana? Kualitas di sini yang dimaksud adalah kualitas tentang ketepatan, ya, ketepatan dia janji ke customer kapan kirim, ketepatan spek yang datang, maksudnya saat dia order ke bagian purchasing, dia sesuai, tepat, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh order. Dan dia juga harus tidak hanya membuat planning, dia harus bisa memonitoring aktivitas produksi, agar dia bisa update, bisa tahu perkembangan sampai di mana order itu dijalankan. Pengendalian produksi sama, ya, dia harus mengendalikan produksi agar produksi itu bisa merata. Jangan sampai kalau kita ada line-line produksi, line-line mesin, jangan sampai di satu line kosong, tapi di line yang lain dia
penuh gitu istilahnya. Dan jangan lupa data dan pelaporan. Jadi bisa menggambarkan, melaporkan analisa data di sini seorang atau navigasi karena dia akan melaporkan bahan yang sudah dipakai, bahan yang dibutuhkan, kapan itu mesin berapa lama jalannya. Di sini navigasi yang bisa menjelaskan dan membuat laporan terhadap manajemen. Gambaran dari PPIC untuk bisa lebih jelas kita lihat ya. Jadi banyak sekali yang berhubungan dengan bagian PPIC. Dia adalah jembatan dari marketing dan produksi. Dia juga bisa mengontrol persediaan yang disimpan di gudang. Berdasarkan order yang masuk dari marketing, dia beli ke purchasing, purchasing kirim barang ke gudang, bahan jadi pun nanti disimpan di gudang. Nah, inilah kegiatan seorang atau bagian dari product planning inventory control. Jadi sangat penting peranan PPIC ini karena dia akan menjadi jembatan dari order yang diterima oleh marketing dari customer, akan dia olah di sini, akan dia prediksi, akan dibuat jadwal produksi agar barang yang diproduksi di sini bisa sesuai tepat waktu, dari jumlah, dari waktu yang sesuai dengan permintaan customer. Sistem-sistem yang biasa dijalankan selama ini ada sistem make to stock, assembly to order, make to order, engineer to order. Kalau respon, istilahnya ada flow shop, ada batch production, ada job shop. Ini akan kita jelaskan pada pertemuan lain, istilah-istilah ini, apa itu make to stock, apa itu assembly to order, apa itu make to order, gambaran singkatnya ya. Ini jadi seorang PPIC, bagian PPIC, membuat tadi jadwal produksi, istilahnya kalau make to stock, dia akan bikin stok berdasarkan histori atau peramalan tadi. Barang yang dibikin oleh produksi ini biasanya belum tahu customer-nya apa. Tapi beda dengan make to order. Ini ada order dari customer baru dijalankan. Sehingga barang yang masuk ke gudang, hasil produksi atau finished good yang dihasilkan, ini sudah ada customer-nya. Begitu ya. Demikian penjelasan singkat tentang apa itu PPIC. Semoga bisa menambah wawasan dan saya sangat menerima kritikan masukan dari semua bagian, dari teman-teman semua. Silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.